Halo semuanya, selamat datang di channel saya, channel yang membahas mengenai dunia animasi 3D. Kenalkan, nama saya Putra ya. Jadi teman-teman kalau ingin belajar software 3D, khususnya di software Blender ini, yuk kita bisa belajar bareng-bareng di sini. Di channel ini saya coba menyusun sebagai sebuah vlog ya, perjalanan saya untuk belajar software 3D khususnya di Blender. Jadi ada kesalahan, ada cara membangun, ada bagaimana cara proses belajar. Di sini saya akan sharing terkait pembelajaran software 3D ini. Oke, teman-teman, langsung mulai aja ya. Jadi kalau apa alasannya sih kita memilih Blender ini ya? Jadi Blender ini adalah salah satu software 3D yang ada dan sangat digemari oleh orang-orang di sana gitu ya, baik itu pemula maupun profesional. Teman-teman bisa lihat masuk ke site-nya ya, www.blender.org. Jadi Blender ini adalah software yang free, teman-teman. Yes, free. Tidak berbayar dan open source. Kalau kita lihat di site-nya, situsnya ya, free dan open source. Blender ini juga komunitasnya sangat besar, berada di seluruh dunia gitu ya. Jadi teman-teman bisa menemukan komunitasnya, kemudian bisa memahami dan ada tutorialnya tentang bagaimana cara mengimplementasikan Blender gitu. Nah, begitu juga dengan di channel ini kita coba akan belajar bareng-bareng mengenai software Blender 3D ini. Oke. Jadi kalau teman-teman tertarik silakan masuk ke site-nya blender.org ini. Di sini di interface antar mukanya teman-teman sudah melihat ada kucing di sini ya. Dan ini langsung kita dihadapkan untuk menu download gitu ya dan what's new. Jadi Blender ini sampai saat video ini dibuat dia sudah berada di versi 4.4 gitu. Coba kita klik ya, download di sini. Nah, the freedom to create. Jadi Blender ini ada beberapa pilihan. Berhubung laptop yang saya pakai adalah Mac OS gitu ya, MacBook. Sini teman-teman bisa langsung download Blender di sini. Atau teman-teman kalau laptopnya Windows atau Linux gitu ya dan other versi yang lain, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kalau karena saya menggunakan Mac OS dengan Apple Silicon gitu ya, M1, M2, M3, M4 atau berapapun lah ya, itu dia menghabiskan size di 290 MB. Sedangkan kalau teman-teman memilih Windows installer gitu ya, jadi lebih besar di 342 MB. Windows Intel, Mac OS Intel dia berada di angka 315. Jadi kalau untuk instalasi cukup mudah teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik download dulu Blender. Habis itu setelah di-download, teman-teman langsung install dan tinggal next saja menaruh di mana storage-nya untuk ditaruh di storage laptop teman-teman ya di directory teman-teman sendiri. Jadi silakan aja di-download. Nah, kalau sudah di-download, teman-teman akan melihat langsung diklik aja software Blender-nya. Nah, ini adalah tampilan utamanya dari software Blender ya. Jadi kalau di situs tadi, teman-teman ya, di situs tadi dia itu sudah versi 4.4.3 dan saya masih di 4.4. Tapi is okay, mungkin jadi perubahannya sepertinya tidak terlalu signifikan ya. Jadi ini masih bisa kita pakai. Bahkan versi di bawah 4 pun masih oke, teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah pernah install yang dulu gitu ya, it is okay. Jadi ini tampilannya teman-teman ya, tampilan teman-teman software Blender di sini. Ada gambar kucing, logonya kucing sekarang ya. Jadi kalau kita klik area ini yang abu-abu ini, nah, oke. Kita langsung mulai aja ya. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya rubah dulu ini screencast. Oke, ini saya menggunakan tampilan mouse saya dan keyboard. Nanti teman-teman bisa tahu saya menekan apa dan klik kiri atau klik kanan gitu ya. Atau tombol tengah-tengah mouse ya. Oke teman-teman, jadi ketika kita buka Blender ini,
ada ruang kerjanya ya, kertas kerja kita di sini lah ya, kalau ibaratnya ada kertas kerja kita di sini. Kemudian di sini ada menu, paling atas ya, ada menu File, Edit, Render, Window, Help, Layout, Modeling, ya, Sculpting, UV Editing gitu ya, dan lain sebagainya. Ini teman-teman nggak usah pusing dulu, nggak usah terlalu pusing melihat ini. Kita akan mencoba beberapa hal karena biasanya ketika kita sudah terbiasa gitu ya, ada beberapa yang memang sering kita lakukan, menu-menu yang sering kita lakukan. Jadi nanti teman-teman juga akan terbiasa gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah layering kita gitu ya. Kita dihadapkan ada 3 part di sini. Part yang pertama adalah kamera. Kalau kita klik kamera di sini, nah di bagian part ini kamera ini akan aktif. Ini menunjukkan bahwa yang kita klik adalah unit yang aktif gitu ya. Sedangkan kalau kita klik kubus di sini atau cube, nah dia juga aktif di sini. Ya, ada highlight-nya di sini ya. Kemudian kalau kita klik pencahayaan atau light, nah di sini. Jadi ada 3 part ya teman-teman di sini ya. Ada partnya kamera, ada kubus atau cube, dan juga ada pencahayaan. Ada pencahayaan atau lighting gitu ya. Kalau kita mau zoom, teman-teman bisa tinggal klik kursor tengahnya, scrolling gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa zoom gitu, seperti ini. Dan juga kalau teman-teman hold tombol tengah-tengahnya mouse, kita bisa putar gitu ya. Kita bisa putar modelingnya. Seperti itu. Nah, ada lagi beberapa hal yang teman-teman mesti tahu ya. Kalau kita lihat di sini, ada garis merah dan garis hijau gitu. Garis merah di sini yaitu karena ini kita bicara 3 dimensi ya, tapi dulu atau pas lagi kita belajar di sekolah ada juga 2 dimensi. 2 dimensi itu dibentuk oleh sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, begitu juga sama dengan di dunia 3D ya. Kalau 2 dimensi itu ada sumbu X dan sumbu Y. Yang merah ini menunjukkan sumbu X. Nah, teman-teman lihat di sini. Merah ini sumbu X. Kalau yang paling belakangnya adalah sumbu minus X. Yang hijau itu adalah sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini Y berarti ke arah sini, Y positif. Negatif Y berarti ke arah sini. Ya, dia sesuai dengan arah view layoutnya yang kita lihat di monitor ya. Nah, karena kita berbicara dengan 3 dimensi, dia juga ada tambahan sumbu Z. Sumbu Z itu di sini, yang menghadap ke atas, dan di bawah sumbu minus Z, gitu. Jadi kalau saya putar ini, saya putar, di mana sumbu merahnya ini, sumbu X saya buat ke arah sana, ya. Nah, dia akan berubah teman-teman. Lihat, ini juga akan berubah. Mengikuti sudut pandang kita di laptop gitu ya. Kalau saya angkat peta kerja ini ke bawah, lihat ya, kita berada di bawah sumbu Y-nya ini, sumbu Y negatifnya di sini, dan kita ada di bawahnya minus Z, sumbu minus Z. Minus Z-nya nggak kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu di atas vertikal. Jadi ini adalah basic yang teman-teman mesti pahami ya terkait dunia 3 dimensi. Teman-teman bisa pelajari lagi diagram apa Kartesius ya kalau nggak salah ya dulu ya. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada 2 ya, yaitu kursor 3D dan poin geometri. Ini menunjukkan sisi di tengah-tengahnya kita memulai. Kalau poin geometri ini adalah tengah-tengahnya modeling atau bangunan yang ada saat ini, yaitu kubusnya. Jadi dia berada di tengah-tengah. Poinnya ada di tengah-tengah. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Nah,
Sekarang bagaimana sih caranya? Kita akan belajar paling sederhana dulu ya di Blender ini, yaitu bagaimana cara kita melihat modeling Blender ini dulu. Oke teman-teman, jadi kalau kita buka tadi Blender, kita langsung dihadapkan dengan bangunan kubus gitu ya, dengan bangunan kubus. Kalau yang kita pelajari dulu di sekolah, atau saat ini di sekolah gitu ya, kubus itu kan semuanya sama sisi ya, sisinya sama, dari panjang dan lebar gitu. Jadi dia memiliki bagian titik sudut tuh di sini. Oke, ini bagian object mode ya. Nanti teman-teman akan sering banget merubah object mode ini dengan kalau kita klik menu di sini ada object mode, ada edit mode. Nah, dengan edit mode itu ada 3 part ya untuk modul ini yang bisa kita edit. Ada mode edit yaitu vertex vertex select gitu ya. Vertex select ini kalau bahasa kubusnya waktu pas kita belajar di sekolah ada titik sudut teman-teman, yaitu yang warna hitam ini. Oke, dia titik sudut. Jadi pertemuan rusuk. Nah, kalau kita bicara rusuk atau kalau di Blender ini namanya edge. Pertemuan edge itu ada vertex atau titik sudut. Kalau di kubus, vertexnya ini dia ada 8 ya teman-teman ya. Coba kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Ada 8 titik sudut untuk kubus. Sedangkan untuk edge-nya itu rusuk ya. Kita aktifkan di sini tengah-tengah. Ini edge ya. Nah, ini dia yang warna putih. Jadi edge itu adalah garis yang penghubung antara titik sudut satu dengan titik sudut yang lain gitu. Kalau rusuk ini dia ada 12 teman-teman ya. Kalau untuk di kubus ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kita ke sini ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. Ada 8 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, kok saya lupa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, saya jadi lupa teman-teman. Berapa sih kubus itu rusuknya? Sorry ya, sudah lama saya nggak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya teman-teman, ada 12 teman-teman ya, ada 12. Maaf. Jadi kubus itu ada 12 rusuk ya. Ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang bawahnya 5, 6, 7, 8. Terus yang berdirinya 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ada 12 rusuk ya. Kemudian juga ada, kita sudah mengenal tadi ya istilah vertex, titik sudut. Ini. Kemudian kita klik lagi tengahnya, ada edge. Dan juga ada face. Kalau namanya sisi lah ya. Kalau di kubus itu ada 6 ya. Ada 6 sisi. Coba kita hitung. Ada 1. Kalau kita klik di sini dia face-nya akan aktif. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Paling atas ada 5. Bawahnya ada 6. Ya. Jadi ada 6 sisi di sini. Kita akan banyak di Blender ini kita akan banyak bermain ya terkait modeling misalnya. Yang kita sering banyak lakukan adalah antara object mode atau edit mode gitu. Object mode yaitu melihat kubus secara keseluruhan utuh, satu bangunan utuh. Kalau edit mode kita bisa mengedit dari sisi titik sudutnya, dari sisi face-nya, dari sisi edge-nya maupun dari sisi vertex-nya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini paling
salah satu yang paling penting ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kita bahkan banyak bermain di sini. Object mode, edit mode gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari, kita akan rubah dulu ya ke object mode ya. Kita akan mempelajari bagaimana cara kita memindahkan kubus ini ya, model ini ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada banyak cara. Ini mouse ini kita berada dalam posisi select box ya teman-teman. Kita bisa memindahkan ke di sini, cursor move. Kita klik. Nah, ketika kita klik di sini, otomatis ada arah yang disiapkan oleh Blender. Ya, ada arah ke atas, sumbu Z, ada arah merah, sumbu X, dan ada arah hijau, sumbu Y. Kalau kita klik, ya, kalau kita tekan panah merah ini, kita hold, ya, otomatis kita menggeser kubus ini di sepanjang sumbu X. Kita nggak bisa merubah ke sumbu Y selama kita hold tanda panah yang warna merah gitu ya. Kalau kita klik sumbu Y yang ada di panah hijau ini ya, kita hanya bisa menggerakkan di sepanjang sumbu Y. Begitu juga kalau kita klik di sumbu Z ya, kita hanya bisa menggerakkan atas bawah di sepanjang jalur sumbu Z. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita klik tengah-tengahnya, kita bisa dengan bebas menaruh kubus ini dimanapun. Perhatikan. Ya, lihat di situ. Nah, teman-teman, ini kalau kita lihat di sini, yang warna kuning ini tetap menyatu ya ke dalam modeling, karena ini adalah poin geometrinya, titik tengah geometrinya, si kubus ini gitu ya. Sedangkan kursor 3D-nya masih tertinggal di sini. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi dia tidak mengikuti si modeling, tapi dia berada di titik tengah diagram Cartesius ya, sumbu X, Y, Z di sini. Tapi nanti bisa kita rubah-rubah, kita bisa pindahkan ya. Begitu juga dengan titik geometrinya ini bisa kita atur sedemikian rupa, tapi secara defaultnya dia berada di tengah-tengah modelingnya. Seperti itu. Oke, kita balikan lagi ke sini ya. Nah, teman-teman, selain kita bisa memindahkan menggunakan kursor gitu ya, kita juga bisa memindahkan kubus ini dengan menggunakan shortcut. Shortcutnya tombol G. Kita tekan tombol G. Otomatis dia akan bergerak sesuai dengan kursor kita mau kita taruh mana. Lihat, kursornya mengikuti, modelingnya kubusnya mengikuti arah pergerakan kursor kita. Kalau kita klik kanan, dia akan kembali ke tempat semula. Kalau kita klik shortcut G dan X, dia hanya bergerak sama seperti tadi ya, bergerak mengikuti sumbu X-nya. Gitu, bisa X positif, bisa X negatif. Kita klik kanan lagi, kalau kita klik kanan dia akan kembali tidak jadi ya, kita pindahkan klik kanan, dia akan kembali ke posisi semula. Kalau kita klik tombol G dan Y, nah sama, dia akan pindah, bisa kita pindahkan ke sini, atau G dan Y bisa kita pindahkan ke depan, gitu ya. Tergantung mau di mana kita pindahkan. Kita balikan lagi GY ke sini. Oke, kalau kita mau memindahkan ke atas, kita tekan tombol G dan Z. Nah, dia akan pindah teman-teman ke atas dan ke bawah saja, gitu ya. Tapi kalau kita ingin bebas, kita tetap tekan tombol G saja, seperti itu, ya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada kotak juga hijau di sini, ya. Hijau itu antara sumbu Z dan sumbu X. Kita coba lihat ya. Kalau saya tekan tombol hijau, nah lihat, dia hanya bergerak di antara area sumbu Z dan sumbu X saja teman-teman. Gitu. Kalau kita gerakan angka merah, nah lihat, dia bergerak antara di area sumbu
Z dan sumbu Y. Lihat ke arah depan kita nih. Gitu. Jadi ada ada area garis merah, hijau, dan biru yang bisa kita gerakkan, juga ada area antara sumbu X dan sumbu Z yang bisa kita gerakkan kubus itu, jadi hanya bergerak di area sumbu X dan sumbu Z, atau sumbu Y dan area sumbu Y dan sumbu Z gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau kita coba lagi ya. Ini kita klik area merah ini. Lihat, dia hanya bergerak antara sumbu Z dan sumbu Y saja. Bisa ke bawah, tapi nggak bisa ke area sumbu X. Kalau area sumbu X ini, kita tekan yang area hijau. Nah, tahu ya, mengerti ya teman-teman ya perbedaannya ya, cara pergerakannya ini, gitu. Oke teman-teman, kita sudah mempelajari bagaimana cara menggerakkan ya kubus ini. Mungkin untuk pembelajaran pertama kali kita sudahi dulu seperti ini ya. Saya harap teman-teman bisa mengerti basicnya dulu, basicnya Blender seperti ini. Nanti kita akan coba mempelajari hal yang lain yang ada di Blender yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih teman-teman. See you on the next video. Thank you. Bye.